Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la yazuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, kaum muslimin, sidang jamaah tarawih Masjid Al-Munawir Kabupaten Pindrang yang malam keempat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sangat bersyukur kepada Allah. Kita sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dinanti-nantikan oleh kita semua orang beriman. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tentu kita tidak akan bercerita sejauh mana kemuliaannya, sejauh mana keistimewaannya, karena ini kita tentu sudah sering mendengar itu. Yang saya ingin katakan ialah bahwa Ramadan itu satu bulan penuh adalah berada dalam keistimewaan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tidak ada bulan yang dipantau oleh seluruh dunia kedatangannya selain dari bulan Ramadan. Kalau bulan Zulhijjah yang paling berkepentingan untuk memantau dalam pelaksanaan haji adalah Saudi Arabia, karena di sana adalah tempat pusat pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga bulan-bulan lainnya. Akan tetapi Ramadan itu seluruh dunia begitu berkepentingan untuk mengetahui kapan datanya satu Ramadan. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang saya muliakan, perbedaan yang lain dengan bulan yang lain ialah bahwa seluruh jam, seluruh waktu 24 jam termasuk malamnya itu Ramadan, semuanya malam yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu, maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat baik ini yang datang kepada kita. Doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, salat sunat ditingkatkan sama dengan nilai salat wajib di luar Ramadan. Lebih-lebih kalau salat itu dilakukan secara berjamaah, tentu akan semakin baik. Dan banyak lagi termasuk tarawih. Jangan kita sampai ada tarawih yang kita tinggalkan. Ini secara singkat saya ingin katakan. Tetapi bagaimana ini semua kita bisa peroleh di dalam bulan Ramadan ini? Bagaimana semua ini kita bisa menerima dengan baik apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini spesial disediakan oleh Allah? Satu kuncinya tidak lain adalah keikhlasan. Ini pula sehingga saya dikasih oleh panitia judul itu mensucikan hati, mensucikan hati dalam beribadah di bulan Ramadan. Maka saya sedikit setel judulnya adalah keikhlasan di dalam beribadah, karena keikhlasan itu adalah tempatnya di hati dan itu adalah kunci dari terimanya amal. Saya ingin tanya kepada para jamaah, kepada ibu-ibu, karena kunci daripada diterimanya amal semuanya adalah ikhlas.
Kita berniat puasa, nawaitu sama gadin, saya berniat untuk puasa besok di hari Ramadan karena Allah. Karena Allah. Saya salat Isya 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Seluruhnya selalu karena Allah. Tetapi jika kita tanya apa itu karena Allah, apa itu keikhlasan, sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa tidak ada yang saya perintahkan kepada hambaku di dalam beribadah kecuali itu kuncinya harus ikhlas. Illa liya'budullaha, kecuali mereka menyembah Allah harus ikhlas. Lahuddina, terhadap Allah itu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan ikhlas? Ketika ini ayat diturunkan kepada Nabi, yaitu terdapat pada surah Al-Bayyinah, ayat-ayat terakhir surah Al-Bayyinah, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Nabi katakan, tunggu dulu, saya juga belum tahu apa itu ikhlas. Saya tanya dulu Jibril yang bawa itu ayat. Nabi tanya Jibril, Jibril, ada umatku yang bertanya, apa itu ikhlas? Jibril pun menjawab, saya juga belum tahu, saya juga mau tanya dulu Tuhan, apa itu ikhlas. Setelah Jibril itu tanya, baru disampaikan kepada Nabi bahwa ikhlas itu adalah sirrun min asrarillahi, adalah salah satu rahasianya Tuhan. Alladzi wada'tu fi qalbi abdi, yang Allah simpang di dalam hatinya hambanya. Salah satu rahasia Tuhan yang disimpang di dalam hati hambanya. Kenapa disimpang di dalam hati hamba? Supaya tidak diketahui oleh malaikat, karena kalau diketahui oleh malaikat akan dicatat. Supaya juga tidak diketahui oleh setan, karena kalau diketahui oleh setan akan dirusak. Supaya juga tidak diketahui oleh hawa nafsu, supaya tidak dibelokkan. Nah, itu. Jadi kunci diterimanya itu amal tergantung kepada kita, tergantung hati kita, bagaimana keikhlasan kita, apakah itu suci menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya itu saya telusuri makna ikhlas secara bahasa di dalam Al-Quran. Ada 3 pengertian ikhlas situ. Ikhlas berasal dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ikhlas artinya tulus, murni, bersih dari segala sesuatu selain kepada Allah. Jadi kita di dalam beribadah tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah. Ibadah apa saja yang kita kerjakan itu. Oleh karena itu maka mari kita selalu memperbaiki niat kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tadi wa ma umiru, aku tidak ada yang kuperintahkan kepada hambaku kecuali adalah secara mukhlisin. Apa yang dimaksud mukhlis? Orang yang ikhlas itu adalah orangnya mukhlis. Orangnya itu ikhlas. Ya, orangnya. Ada juga yang disebut mukhlasin. Apa itu mukhlasin? Mukhlasin adalah keadaannya orang itu ikhlas. Nah, keadaannya kita, sifat-sifat kita itu itu ikhlas, itu lebih tinggi daripada ikhlas. Kalau ikhlas itu adalah masih berupa individual, tetapi kalau mukhlas adalah keadaannya orang itu memang sudah mukhlas. Contohnya, kalau rambut putih itu adalah suci, dia putih. Jadi kalau dismer, dihitamkan, kenapa dihitamkan? Karena mau diperlihatkan bahwa saya ini masih muda. Nah, ini adalah penyakit hati. Itu tidak
ikhlas. Tidak mukhlas namanya itu. Tidak menerima, kurang ikhlas menerima kenyataan peringatan yang Allah berikan. Rambut putih sebagai salah satu tanda peringatan Tuhan kepada kita. Mohon maaf kalau ada di antara kita yang sudah smer rambutnya, supaya tidak lagi di smer. Begitu juga kalau rambut lurus baru mau di keriting atau di krimbo, itu namanya membuat kepalsuan dan lain-lain sebagainya. Kalau laki-laki memakai model wanita, pakai anting-anting, perempuan model laki-laki, itu juga namanya membuat keadaan tidak sesuai kenyataan. Maka oleh karena itu mari kita mengikhlaskan keadaan kita dan diri kita. Kalau diri kita diikhlaskan, itu adalah kelihatan pada di dalam hati kita, hanya kita yang tahu dengan Allah. Tetapi kalau mukhlasin adalah sudah dapat dibaca tanda-tandanya, nampak pada orang. Ini mari dari segi pengertian bahasa, bagaimana kita memahami mukhlis dan mukhlas. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Adapun pengertian-pengertian yang lain tentang ikhlas itu, bahwa ikhlas itu adalah at-takhallusu bil a'mali, yaitu lurusnya amal-amal ibadah itu dan suci dari selain Allah. Atau dikatakan itu at-takhallusu an mulahadatil makhlukin, yaitu sucinya amal itu, apakah amal kauliyah, amal fi'liyah, atau amal harta, dari kecenderungan kepada manusia. Kita menyumbang misalnya bapak-bapak, kalau ada terbetik di dalam hati kita, ingin mau dikatakan sebagai seorang yang dermawan, atau nanti dia merasa tenang kalau sudah diumumkan, diperdengarkan, atau kita memberikan sesuatu karena ingin dipuji, maka itu namanya tidak mukhlis, lebih-lebih tidak mukhlas, karena ada tujuan tertentu yang diinginkan, bukan karena Allah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pengertian yang ikhlas juga adalah mensucikan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang dapat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini dari pengertian ayat itu tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha, perintah Allah bahwasanya tidak ada yang aku perintahkan kepada hambaku kecuali ikhlas di dalam beribadah. Adalah perintah untuk melakukan ibadah. Ibadah apa saja? Apakah ibadah fi'liyah, apakah ibadah kauliyah, apakah ibadah harta, dan lain-lain. Semuanya itu diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan dengan ikhlas. Adapun dari hadis-hadis Nabi itu juga banyak sekali. Hadis Nabi yang intinya bahwa seluruh amal yang kita lakukan, kalau itu tidak dilakukan dengan keikhlasan, maka semua itu adalah namanya mardud, tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali tadi katakan bahwa ikhlas yang itu adalah merupakan kunci diterimanya setiap amal yang kita lakukan itu sesuai dengan Allah. Dan ikhlas itu adalah sebagai penghubung melalui ibadah, mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Jadi ini adalah mesinnya amal-amal yang kita lakukan untuk bisa membawa kita bertemu dengan Allah. Firman Allah berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada."
nigi marannu untuk siruntu puanna di hari kiamat nanti, fal ya'mal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal, melakukan amal yang benar, yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sama sekali dia mencampurkan di dalam ibadahnya itu dengan kesyirikan. Kesyirikan ini adalah yang merusak keikhlasan, riya dan lain-lain. Dengan demikian, bahwa keikhlasan inilah merupakan roh, inilah merupakan yang hidupkan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Karena sesungguhnya amal-amal ibadah yang kita lakukan itu, bapak-bapak, adalah sarana, adalah alat. Salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain adalah sarana. Allah berfirman, Allahu halakakum wa ma ta'malun, bahwa Allah menciptakan kamu bersama dengan amal-amal yang kamu kerjakan. Wallahu halakakum wa ma ta'malun. Jadi itu adalah puasa, adalah ciptaan Allah. Ibadah-ibadah ini belumlah jadi sebagai suatu amal yang dapat mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah, kecuali diantar dengan keikhlasan. Harus dengan ikhlas. Bapak-bapak kaum muslimin yang saya muliakan, saya kembali sedikit tadi, bahwa ikhlas itu tidak diketahui oleh malaikat, tidak diketahui oleh syaitan, dan tidak diketahui oleh hawa nafsu. Jadi ada beberapa amal kita, datang salat tarawih, datang salat, melakukan ini, dicatat semua oleh malaikat. Catatan malaikat ini merupakan proposal dari setiap orang yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dilaporkan, para pemilik amal yang begitu banyak yang dilaporkan, proposal malaikat yang dibawa oleh malaikat dari seorang, Tuhan bertanya, hai si anu, kamu datang dengan membawa amal sekian, apa yang kamu minta? Saya minta Tuhan, saya minta surga. Lalu dia katakan, amalmu yang banyak itu, sedekahmu yang banyak, bukan karena saya, bukan karena Allah, karena riya dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu amalmu semua tertolak. Tadi itu bapak-bapak, mari kita di bahagian pertama ini, sebelum kita salat tarawih, kita tegaskan bahwa kita perbaiki, kita punya niat, kita perbaiki, kita punya keikhlasan, sehingga insya Allah bisa menjadi suatu amal yang mengantarkan kita menuju kepada Allah, untuk kita bertemu Allah nanti di hari kiamat, di hari yang kita nantikan insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.